Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amsal Qori dari Munti MPDI. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Medan Area. Dengan nomor induk dosen nasional 0127019004 dan jabatan fungsional saat ini sebagai asisten ahli menuju lektor. Saya bergabung sebagai dosen tetap di Universitas Medan Area sejak tahun 2022 hingga sekarang, dan kini aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan penugasan utama home base di program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saat ini saya tengah mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek, dan dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut, saya menyusun pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT. Ini sebagai bentuk tanggung jawab proporsional saya dalam bidang pembelajaran. Dalam penyusunan laporan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Ulumul Quran, yang saya ampu pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Ulumul Quran merupakan bagian dari rumpun kajian keilmuan pendidikan. Adapun fokus utamanya adalah pendalaman terhadap Al-Quran melalui kajian ilmu-ilmu yang membahas asal-usul, struktur, cara penyampaian, serta kandungan Al-Quran secara menyeluruh. Mata kuliah ini mendukung pencapaian profil lulusan dengan mengacu pada 3 utama pencapaian pembelajaran lulusan, yang diantaranya: 1. Sikap, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri, dan cinta menjadi pendidik bidang pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan sekolah madrasah, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK, dan sederajat. 2. Pengetahuan, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. 3. Keterampilan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, selanjutnya pada CPL diturunkan menjadi CPMK atau capaian mata kuliah. Dalam mata kuliah ini terdapat ada 4 CPMK yang dirumuskan, yang diantaranya pada CPMK 1 mampu menjelaskan ruang lingkup ulumul Quran termasuk pengertian, sejarah, perkembangan, proses turunnya wahyu, serta pemeliharaan Al-Quran sebagai kitab suci. Pada CPMK 2 mampu mengidentifikasi perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah, memahami konteks asbabun nuzul ayat, serta mengkaji bentuk dan makna qiraat rasam Al-Quran melalui pendekatan historis dan linguistik. Pada CPMK 3 mampu menganalisis kandungan Al-Quran yang bersifat kisah, hukum, perumpamaan, dan sumpah untuk memahami corak dan pesan-pesan moral dalam berbagai tema Al-Quran, yakni tadi ada qasas, ada ahkam, ada amsal, ada aqsam. Pada CPMK 4 mampu mengevaluasi metode tafsir, pendekatan i'zaz, munasabah, serta manhaj interpretasi Al-Quran secara kontekstual dalam menjawab problematika keislaman dan kehidupan sosial.
Nah, setelah membahas capaian mata kuliah yang telah dipaparkan di atas, maka setiap CPMK dijabarkan lebih lanjut menjadi 15 atau 16 sub CPMK yang disampaikan melalui 14 kali pertemuan tatap muka bersama dosen dan mahasiswa, dan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Adapun materi ajar dan penugasan mahasiswa juga dikelola secara daring melalui platform e-learning Universitas Medan Area. Dalam pelaksanaan pembelajaran ulumul Quran terdapat 4 komponen utama. Adapun 4 komponen utama yaitu: 1. Kemampuan tiap tahapan pembelajaran, metode pembelajaran, rencana tugas, dan yang terakhir adalah kontrak perkuliahan. Adapun keempat tiap tahapan pertemuan, komponen pertama membahas tentang rincian capaian tiap pertemuan yang diantaranya akan diuraikan sebagai berikut. 1. Pada pertemuan pertama, memahami RPS, pengantar ulumul Quran, ruang lingkup. Pertemuan kedua, menjelaskan proses pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan fungsi wahyu dalam Islam. Pertemuan ketiga, menganalisis sejarah turunnya Al-Quran secara kronologis, yakni nuzul Quran. Dan pada pertemuan keempat, memahami dan menjelaskan konsep asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Dan pada pertemuan kelima, membedakan antara surah Makkiyah dan Madaniyah dari aspek isi, bahasa, dan konteks sosial. Sedangkan pada pertemuan keenam, menjelaskan konsep qasas Al-Quran, yakni kisah-kisah dalam Al-Quran. 7. Pada pertemuan ke-7 menjelaskan ragam qiraat Al-Quran, perbedaan bacaannya, dan pada pertemuan ke-8 kita UTS atau ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 menjelaskan perbedaan antara tafsir, ta'wil, dan terjemah dalam studi Al-Quran. Sedangkan pada pertemuan ke-10 menganalisis contoh izaz Al-Quran dan relevansinya dalam dakwah. Pada pertemuan ke-11 menjelaskan konsep amsalul Quran ataupun perumpamaan dan pesan-pesan moralnya. Pada pertemuan ke-12 menjelaskan makna al-jadal atau perdebatan dalam Al-Quran dalam konteks dialog dan argumentasi. Pada pertemuan ke-14 memahami muhasabah Al-Quran. Ini adalah keterkaitan ayat dan surah. Sedangkan pada pertemuan ke-15 menjelaskan berbagai metode dan corak tafsir Al-Quran. Dan yang terakhir pada pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang kita gunakan adapun komponen kedua, yakni metode pembelajaran yang digunakan mengacu pada pendekatan student centered learning dengan 2 teknik utama, yakni small group discussion atau diskusi kelompok kecil, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, metode ini sengaja dipilih untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan reflektif mahasiswa. Adapun sistem penilaian, komponen ketiga adalah penilaian, sebagaimana penilaian dalam mata kuliah ini bersifat partisipatif dan integratif untuk menilai keterlibatan aktif mahasiswa, pemahaman materi, serta kemampuan menyampaikan hasil analisis secara tertulis dan lisan. Setiap tugas dilengkapi dengan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Pada poin yang keempat, yakni komponen kontrak perkuliahan. Nah, komponen yang keempat ataupun kontrak perkuliahan yang disusun dan disepakati pada awal perkuliahan, dokumen ini mencakup hak, kewajiban, dan tata tertib kelas yang wajib dipahami oleh mahasiswa. Kontrak tersebut ditandatangani antara dosen dan mahasiswa dan koordinator prodi sebagai bentuk komitmen bersama terhadap proses pembelajaran ini. Nah, sebagai pelengkap deskripsi ini, saya sengaja sudah menyertakan cuplikan video pembelajaran pertemuan ke-6 yang mendokumentasikan penyampaian materi mengenai qasas Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Dilanjutkan dengan diskusi kelas. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam narasi Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, sebelum kita lanjut pertemuan pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa. Untuk doa, kita minta kepada Komting agar memimpin doa. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi ini, agak baiknya untuk mengambil berbarokah kita bacakan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Komting yang sudah memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurdin waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita bersyukur kepada Allah dengan lafaz hamdalah dan tetap bersalawat kepada Rasulullah dengan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saudara dan saudari, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, kembali kita bertemu di kelas ini dalam rangkaian melanjuti pertemuan mata kuliah Ulumul Quran. Sebagaimana yang kita ingat pada pertemuan waktu pekan lalu, kita sudah menyampaikan Ulumul Quran baik secara etimologi, terminologi, dan pendapat dari beberapa para ahli. Saya yakin dan percaya kita semua sudah mampu mengingatnya dan kembali untuk melanjuti tugas-tugasnya sebagaimana yang lalu saya sampaikan. Hari ini kita akan melanjuti pertemuan yang kelima, ya. 5 atau 6 ini fokus pada pembahasan sebagaimana yang sudah kita sampaikan waktu lalu, yaitu qasas. Nah, sebelum kita lanjut kepada qasas ini, kita minta kepada semua agar lebih memperhatikan catatan-catatannya agar tidak ada yang tertinggal, karena ini pembahasan yang cukup serius harusnya, mengingat Ulumul Quran termasuk dari salah satu rumpun ilmu yang terdapat di dalam Fakultas Agama Islam, khususnya prodi Pendidikan Agama Islam ini. Baik, qasas Al-Quran ataupun kisah-kisah dalam Al-Quran dan hikmahnya. Dalam rumusan masalah yang sengaja kita coba ini menjadi satu topik yang menarik, ya. Nanti dimulai dari pemahaman atas pendahuluannya, pembahasan yang meliputi pada akhirnya memiliki kesimpulan. Kalau kita memperhatikan Ulumul Quran itu sebagaimana yang kita sampaikan pada waktu yang lalu, semua masih ingat, memiliki etimologi dan terminologi serta pendapat para ahli. Saya minta dulu salah seorang dari kita yang bisa memaparkan kembali apa itu sebenarnya Ulumul Quran. Ya, silakan. Kembali kita lalu yaitu apa sih Ulumul Quran? Spesifikasinya Ulumul Quran itu adalah segala ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan substansinya itu termasuklah dengan Al-Quran ini, dan juga yang lainnya seperti Al-Quran, surah itu diturunkan di Madinah, dan yang berkaitan segala Al-Quran. Baik, terima kasih. Bagus ya. Kemudian kalau kita hari ini fokusnya membahas tentang qasas dalam Al-Quran, sebagaimana qasas ini tadi saya sampaikan di awal merupakan kisah
Lalu kenapa sih Al-Quran itu banyak berisikan tentang kisah? Nah, untuk lebih jauh pembahasan ini coba kita perhatikan. Salah satu rujukannya ada dalam Quran surah Yusuf ayat 11. Perhatikan, sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi sekalian, kalau di dalam Al-Quran sebagaimana ilmu daripada ulumul Quran, pada waktu lalu kita sudah fokus membahasnya, sebagaimana tadi saudari kita, teman kita Widya menjawab dengan begitu sangat luar biasa jawabannya ya, bahwa ulumul Quran itu adalah ilmu yang membahas segala yang ada di dalam Al-Quran. Maka tidak heran dalam pembahasan ulumul Quran itu meliputi banyak aspek, baik ruang lingkup, baik asbabun nuzul ayatnya, termasuk nanti ada pembahasan jadal, ada pembahasan nanti sebagaimana hari ini qasas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita fokus kepada hari ini, pembahasannya adalah qasas. Qasas dalam Al-Quran itu merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qasas dan Al-Quran. Kata qasas sendiri merupakan jamak dari qisas yang berarti kisah, cerita atau hikayat. Kalimat qisas bentuk plural dari kata qisas. Jika disambung dengan Al-Quran, maka kata kisah dapat dibaca kisahul Al-Quran, yang berarti kisah-kisah. Memang sebanyak apa sih kisah di dalam Al-Quran? Banyak sekali. Saking banyaknya, mungkin kalau hari ini kita disuruh menceritakan seluruh rangkaian-rangkaian kisah-kisah yang terjadi kepada Nabi dan Rasul, tentang sebab akibat, tentang keadaan bumi dan isinya, penciptaan langit dan bumi, malaikat-malaikat Allah, adanya surga dan neraka. Mungkin kalau satu harian ini pun kita bahas sampai lelah, takkan mampu kita membahasnya untuk merincikan satu persatu pada hari ini. Butuh waktu yang panjang. Itu maka sebabnya kita memang harus fokus membahas mata kuliah ulumul Quran, khususnya pada qasas yang hari ini akan kita jabarkan dan akan coba kita pelajari dengan begitu khidmat. Definisi qasas menurut para ulama, salah satunya kita ambil dari Imam Al-Qurtubi. Beliau mengungkapkan bahwa qasas adalah penyampaian kejadian-kejadian yang nyata, mengandung hikmah dan pelajaran, bukan dongeng ataupun fiktif. Ada juga pendapat dari Ibnu Katsir, ada dari Said Qutb, dan masih banyak pendapat para ahli. Mungkin nanti bisa kita perhatikan dan buka dan pelajari lebih luas lagi setelah berakhir mata kuliah ataupun pertemuan pada hari ini. Baik, dalam salah satu ayat, sebagaimana kita tahu dan kita paham, ketika Adam beristighfar kepada Allah itu ada di dalam salah satu ayat Al-Quran, yakni surah Al-A'raf ayat 23. Kemudian siapa lagi? Masih banyak. Kita coba beralih kepada salah satu nabi yang sangat luar biasa perjuangannya, yakni Nabi Yunus alaihissalam. Ada apa dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus alaihissalam memiliki umat yang sangat luar biasa. Bukan kebaikannya, tapi keburukan, kejahatan, kenistaannya. Sehingga apa? Nabi Yunus pernah kesal, kecewa, bahkan sengaja, dengan penuh kesengajaan dia pergi meninggalkan umatnya. Seketika saat dia pergi, dia naik ke perahu atau kapal, sampai di atas kapal, jalan di tengah lautan. Seketika gelombang badai yang begitu besar, angin yang begitu kencang, gelap gulita di tengah malam, kombang ambing kapal, tak dapat terkendalikan oleh nahkoda kapal ketika itu, sampai pada akhirnya kapalnya pun padam. Apa yang terjadi?
Nah, saat itu diundilah dengan botol, kemudian dalam undian itu siapa yang tertunjuk ujung botol ini, maka dialah sebab ataupun asbab daripada penyebab sial mogoknya kapal ini. Apa yang terjadi? Ketika diputar undian pertama, kena Nabi Yunus. Diputar lagi yang kedua, kena Nabi Yunus lagi. Putar yang ketiga, masih juga Nabi Yunus. Akhirnya apa? Sepakat orang-orang di atas kapal itu, inilah penyebabnya, inilah yang buat kapal kita jadi mogok di tengah lautan ini. Sepakat semua buang Nabi Yunus ke laut. Singkat kisah, akhirnya ketika Nabi Yunus dicampakkan ke lautan, maka Allah perintahkan, sebagaimana yang kita lihat dan kita tahu dalam kisah-kisah ini, bahwa Nabi Yunus itu tidak jatuh ke lautan, melainkan ditelan oleh salah seorang makhluk yang Allah ciptakan, ikan yang begitu besar. Ikan tadi kemudian melahap Nabi Yunus, kemudian turun ke dasar lautan yang paling dalam. Disitulah bertemunya tiga kegelapan. Gelapnya di dalam perut ikan, gelapnya di dasar lautan, dan gelapnya di tengah pekatnya malam. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi sekalian, seketika itu Nabi Yunus sadar. Dia ingat, ini pasti karena dasar salahku meninggalkan umat. Maka dia spontan dan terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ada yang tahu istighfar Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta ya subhanaka inni kuntum minadh zalimin. Istighfar Nabi Yunus. Tahukah kapan Nabi Yunus akhirnya diterima tobatnya? Tepat pada tanggal 10 Muharram. Ya, silakan. Ada beberapa yang sudah ditemukan. Lalu bagaimana dengan kisah hijrahnya? Ya, baik, bagus sekali ya. Kita memang cerita hari ini tentang Muharram. Kita sudah cerita tentang Nabi Nuh, kita sudah cerita Nabi Yunus, kita cerita Nabi Adam. Baik, terima kasih Khalidah ya. Pertanyaan yang luar biasa, bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad? Nah, baik, ada salah satu kitab yang populer, kitab yang ditulis oleh Syaikh Tarhiyah dalam perspektif sejarah. Rasulullah SAW hijrah itu sebenarnya kapan? Banyak orang mungkin berasumsi di bulan Muharram, bulan ini. Ternyata tidak. Dari beberapa literatur referensi yang kita baca dan diterangkan oleh guru-guru kita terdahulu, bahwa sebenarnya Rasul itu berangkat tepat pada hari Kamis, malam Jumat 26 Safar. Berangkatlah Rasulullah ditemani oleh salah seorang sahabat. Dan hebatnya lagi, ketika saat itu posisi tempat tidur Nabi yang sudah jelas tahu bahwa Nabi saat itu terancam keadaan nyawa dan keselamatannya, tapi salah seorang sahabat yang lain sudi dan rela tidur di tempat tidurnya Nabi. Satu. Dua, datanglah pamannya yang sangat dekat dan sayang kepadanya. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib sebelumnya telah mendengar dan berdiri pas tepat di mana satu bangunan yang bangunan itu dibangun oleh kakeknya Nabi ataupun Rasulullah dalam urutan kelima. Sebagaimana kita tahu dalam silsilah Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Hasim, Muhammad bin Abdul Manaf, Muhammad bin Qusay. Qusay kakeknya dalam urutan kelima. Inilah yang membangun satu tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kalau dalam bahasa kita hari ini namanya balai desa. Nah, balai desa ini, Darun Nadwah ini yang dibangun oleh kakeknya Nabi Rasulullah
tapi turun dan datang dari seluruh penjuru kabilah-kabilah pimpinan kafir Quraisy musyawarah. Hasil musyawarahnya dapat satu kata kesepakatan, mufakatnya mereka bunuh Nabi Muhammad SAW. Mendengarkan ucapan orang-orang kafir itu, pamannya tadi Abu Thalib bergegas lari jumpai Rasulullah. Dia bergegas dan dia jumpa kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wahai keponakanku, bukan aku nggak sayang samamu, bukan aku nggak cinta. Saking sayang dan cintanya aku, wahai Muhammad, aku takut kalau nanti jangan-jangan apa yang tadi mereka katakan akan mereka lakukan. Apa kata mereka, wahai paman? Gitulah kira-kira bahasanya. Mereka akan menghabisimu Muhammad. Aku minta ya Muhammad, meskipun ajaran Islam yang kau bawa ini benar, aku yakin ini benar, tapi aku minta karena saking sayang dan cintaku samamu, tinggalkanlah Muhammad agar kau selamat. Apa kata Rasulullah? Ya wallahi, wahai pamanku demi Allah, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bumi di tangan kiriku, niscaya tidak akan kutinggalkan ini jalan dakwah, meskipun aku harus mati di jalannya. Subhanallah. Begitulah keteguhan dan luar biasanya keimanan Rasulullah dalam memperjuangkan dakwah Islam rahmatan lil alamin yang sampai hari ini penuh dengan cahaya terang benderang Islam yang banyak memberikan faedah manfaat, termasuklah hari ini kita yang membersamainya istiqomah di dalam ajaran agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Ini sekaligus menjadi jawaban kepada Khairul Hafizah dan kawan-kawan, hikmah yang terkandung yang ada pada kisah ataupun kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan, mengingat waktu sudah tepat pada pukul 10 kita harus berakhir. Sebelum berakhir ada satu tugas yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti semua bisa lihat itu di slide terakhir. Saya sudah sengaja membuatkan tugas akhir pembelajaran pertemuan 6 ini, yakni membuat cerita ulang atau storytelling, tugas kelompok, di mana kelompok memilih satu kisah dalam Al-Quran, lalu menceritakan ulang dengan bahasa sendiri secara lisan dan tulisan. Setiap kelompok beranggotakan 3 mahasiswa, fokus alur ceritanya plus hikmah yang bisa diambil. Kepada saudara-saudari mahasiswa sekalian, barangkali kepada Komting ya, Komting mohon kesediaannya, nanti dibagi saja kelompoknya, setiap kelompok ada 3 orang, agar membuat storytelling, cerita ulang daripada kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Demikian saja pertemuan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar dari kelas, kita tutup kembali dengan doa. Doa dipimpin oleh Komting. Untuk akhir perkuliahan kita pada hari ini, nampaknya ada juga bersemoga dengan ajaran Islam, doa dimulai. Doa selesai.